Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Gas, tapi seperti biasa, yang belum tekan tombol like, bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1411 sampai bab 1415. Li Ziran menjadi semakin khawatir. Tapi tidak mungkin, jika Ye Junlin diserahkan langsung ke tangan Raja Yi Zibingjian, bukankah itu jalan buntu? Kejahatan pengkhianatan terlalu serius, kemungkinan besar ibu Ye Junlin, dia dan Junjun juga akan terlibat. Karena Kaisar Subarat ada di sini, mereka mungkin baik-baik saja. Tapi Ye Junlin pasti dalam masalah. Kamu harus berhenti ikut campur. Li Wenyuan dan keduanya menangkap Li Ziran. Li Songkui dan Zhang Wentao memimpin semua orang ke villa kerajaan dengan agresif. Ketika mereka sampai di area villa, keenam pelayan Kaisar Sisu tercengang. Kebetulan sekali, bukankah ini tempat tinggal Raja Yizi siang-siang? Selanjutnya, Li Songkui dan yang lainnya memimpin, dan rutenya menjadi semakin familiar. Bukankah ini jalan menuju villa Raja Yizi berdampingan? Apa yang terjadi selanjutnya membuat keenam budak itu menjadi gila. Memang ada di sini, Ye Junlin, cepat keluar, kami tahu kamu sudah kembali, dasar pengkhianat. Cepat keluar dari sini, jangan paksa kami melakukan apapun. Li Songkui dan yang lainnya berteriak ke arah villa. Kali ini, keenam budak itu benar-benar ingin menangis. Dia benar-benar raja berdampingan. Ye Junlin yang dibenci keluarga Li dan Zhao adalah dia. Mereka menjadi semakin yakin akan hal ini ketika melihat sosok Tang Beidao. Kamu orang tua, biarkan Ye Junlin keluar secepatnya dan berhenti bersembunyi. Iya, kalau tidak aku akan menghajarmu, Li Songkui dan Zhang Wentao berteriak pada Tang Beidao. Puf, keenam budak itu hampir muntah darah. Apakah orang-orang ini gila? Beranikah kamu berteriak pada orang ini seperti itu? Seperti yang diketahui semua orang, bahkan Kaisar Subarat sendiri pun tidak berani. Mencari kematian, mereka gemetar ketakutan dan hendak berlutut di tanah. Terutama ketika Tang Beidao melihat ke sini, kulit kepala mereka mati rasa, seolah-olah mereka akan mati. Saat mereka berteriak, Ye Junlin keluar. Biarkan Bei Tianwang mendorongnya dan duduk di kursi roda. Ye Junlin, kamu pengkhianat, beraninya kamu keluar. Li Songkui langsung berteriak. Ye Junlin mencibir, apakah kamu tidak memintaku untuk keluar? Pengkhianat, sampah tak tahu malu. Apakah kamu punya keberanian untuk berbicara? Apakah kamu punya keberanian untuk kembali? Teriak kerumunan dengan marah. Saya Tuan Ye, memiliki hati nurani yang bersih dan melayani Daxia dengan sepenuh hati. Di mana saya bisa mengatakan bahwa saya pengkhianat? Kata Ye Junlin terus terang. Haha, sekarang di Daxia dan seluruh dunia, siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah pengkhianat? Sejujurnya, kami di sini untuk menangkapmu kali ini, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Orang yang datang bersama kami adalah kepala klan Sishu. 6 Tuan Kaisar Sishu, muridmu, apakah kamu masih bisa melarikan diri? Li Songkui dan yang lainnya memperkenalkan, tapi bagaimana Six Major berani mengkritik? Jika mereka mengetahui situasi ini, mereka tidak akan berani datang meskipun mereka terbunuh. Keenam budak itu hendak berlutut ketika mereka melihat mata Ye Junlin. Keenam orang itu berhenti tiba-tiba. Ye Junlin, saya menyarankan Anda untuk berhenti melawan dan kembali bersama kami untuk menerima persidangan. Jika tidak, Anda akan menderita semua rasa sakit di kulit dan daging Anda. Zhang Wentao tertawa, oke, kalau begitu aku akan kembali bersamamu dan melihat siapa yang ingin menghakimiku. Ye Junlin tersenyum, kemarilah, bawa dia kembali padaku. Kemudian, semua orang mendorong Ye Junlin ke dalam mobil dan langsung pergi ke rumah leluhur keluarga Li. Baik Bei Tianwang maupun Tang Beidao tidak mengikuti.
Sepanjang perjalanan, keenam budak itu berkeringat dingin. Kakiku basah oleh keringat, tuanku, ada apa denganmu? Panas sekali. Li Songkui dan yang lainnya bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak apa-apa, kata beberapa orang acuh tak acuh. Tak lama kemudian, kami sampai di rumah leluhur keluarga Li. Li Songkui dan yang lainnya tidak sabar menunggu. Semua orang sangat ingin Kaisar Subarat menghukum Ye Junlin. Kirim dia ke Raja Yi Zibingjian untuk dieksekusi secepat mungkin. Percepat menjadi cacat adalah masalah. Li Songkui dan yang lainnya mendorong kursi roda mereka, melampiaskan emosi negatif mereka. Ini, para pelayan Kaisar Subarat merasa ngeri melihat ini. Mereka benar-benar akan hancur. Ini adalah raja satu kata. Kamu gila? Beberapa orang tidak dapat lagi membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika mereka sampai di halaman, banyak orang dari keluarga Li dan Zhao telah keluar. Kamu pengkhianat, beraninya kamu kembali, mari kita lihat apakah aku bisa mengalahkanmu sampai mati hari ini. Bajingan sepertimu benar-benar akan membuatku kesal. Ketika keluarga Li dan Zhao melihat Ye Junlin, masing-masing dari mereka ini seperti orang gila. Ye Junlin dikritik secara verbal dan bahkan secara fisik. Wu Mulan menamparkan mereka, dan Li Tianhao memukul mereka dengan tongkat. Apa yang kamu lakukan? Keenam budak itu tidak tahan lagi dan segera menghentikan mereka. Tuanku, kami telah kehilangan ketenangan kami. Alasan utamanya adalah kami tidak dapat menahannya ketika kami bertemu dengan pengkhianat ini. Iya, saya tidak sabar untuk membunuhnya, singkirkan kerugian bagi rakyat dan tegakkan keadilan ke Daxia. Semua orang menatap Ye Qinglin dengan sangat marah. Ayah, kali ini Junjun berlari mendekat. Junjun merindukanmu, ayah. Junjun merangkak ke pelukan Ye Junlin. Ye Junlin memeluk Junjun erat-erat dan berkata sambil tersenyum, Junjun, jika kamu bersabar, ayahmu akan segera membawamu dan ibumu kembali. Mimpi bodoh, Ye Junlin, kamu seperti ini, dan kamu masih ingin untuk mengambil istri dan anak perempuanmu. Hari ini, Tuan Tang akan mengirimmu ke Raja Yi Zibingjian. Coba aku lihat berapa banyak nyawa yang kamu miliki. Wu Mulan dan yang lainnya meraung. Tidak, dia bukan pengkhianat, tidak mungkin dia mengkhianati Daxia. Suara Li Ziran terdengar. Meskipun dia belum memilih untuk memaafkan Ye Junlin, dia tetap mempercayainya. Dia pengkhianat, dia bahkan menyerahkan obatnya. Li Ziran membela di depan semua orang. Jika dia benar-benar melakukan ini, dia seharusnya sudah pergi ke luar negeri sejak lama. Mengapa dia kembali? Dia. Juga harusnya kamu tahu kalau ada orang di seluruh dunia yang mencarinya. Kan, saat kamu kembali, kamu akan menjebak dirimu sendiri, kan, itu. Bukan karena dia begitu terus terang dan terus terang. Dia tidak pernah melakukan ini sama sekali. Ini, menghadapi keraguan Li Ziran, semua orang terdiam. Tidak peduli apa, Ye Junlin adalah pengkhianat, semua orang akan menghukumnya. Iya, sampah ini harus mati, pengkhianat Daxia harus mati. Li Songkui dan yang lainnya berteriak, baiklah, Ziran, kamu tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini, kakak akan menanganinya. Kata wanita tua itu, perintahkan orang untuk melindungi Li Ziran dan Junjun. Tidak ada lagi kontak dengan Ye Junlin. Li Ziran sangat cemas hingga dia hampir menangis. Jika Kaisar Subarat datang untuk menanganinya secara pribadi, Ye Junlin pasti akan dikutuk. Mereka ingin menggunakan Ye Junlin untuk mengklaim penghargaan atas karyanya. Ziran, kamu tidak perlu takut, aku. Ye Junlin, duduk tegak, tidak apa-apa. Ye Junlin menghibur, keenam budak itu juga tanpa sadar berkata, Nona Li, tolong jangan khawatir, Tuan pasti akan menanganinya dengan tidak memihak. Mereka adalah yang paling gelisah sepanjang seluruh proses. Setelah beberapa saat, saya takut badai dahsyat akan datang. Pemandangan itu terlalu mengerikan untuk mereka bayangkan. Ada apa ini?
Apakah Ye Junlin ada di sini? Mengikuti suara tersebut, Kaisar Sishu dan Tang Yanran datang ke tempat tersebut dengan dikelilingi oleh semua orang. Saudaraku, ini Ye Junlin, wanita tua itu menunjuk. Kaisar Subarat dan yang lainnya memandang Ye Junlin. Tidak masalah, hampir membuat takut beberapa orang hingga pingsan. Ye Junlin tersenyum, baiklah, saya Ye Junlin. Setelah sepasang mata bertemu dengan mata Ye Junlin, percikan terbang, udara membeku, sikap Kaisar Sishu yang menyendiri benar-benar runtuh dan berubah menjadi kejutan yang tak terhapuskan. Pupil matanya mengecil, dan bola matanya hampir terbang keluar. Tubuh lurusnya tiba-tiba berubah menjadi genangan lumpur. Dia hampir jatuh ke tanah. Kecantikan Tang Yanran pucat, kulitnya pucat, tanpa mata merah. Wajah orang lain sama jeleknya dengan kelihatannya. Semua orang terkesiap. Apa yang terjadi? Kenapa semua orang terlihat seperti ini saat melihat Ye Junlin? Wanita tua itu sangat penasaran, apa yang terjadi di sini? Li Ziran bingung, Wu Mulan bingung, Li Tianhao bingung. Semua orang bingung. Apakah Ye Junlin menakutkan? Hanya 6 pelayan di lapangan yang terlihat normal. Tuan Tang, ini pengkhianat Ye Junlin. Kami telah menangkapnya dan meminta Anda mengadilinya. Li Songkui dan yang lainnya sangat perhatian. 1. Setelah bereaksi, Kaisar Sishu segera bergegas menuju Ye Junlin dan berbicara tanpa sadar. Tapi sesuatu tiba-tiba terlintas di benaknya dan kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Jadi kamu adalah mantan Dewa Perang Kunlun, kamu memang masih muda. Kaisar Subarat segera mengubah retorikanya, kaulah yang ingin menghakimiku. Ye Junlin memandang Kaisar Subarat sambil tersenyum. Kaisar Subarat sangat ketakutan hingga dia hampir muntah darah. Yang lainnya, seperti Tang Yanran, hampir berlutut. Tuan Tang, pengkhianat ini, Anda harus menghadapinya. Iya, pengkhianat seperti itu tidak boleh hidup. Li Songkui dan yang lainnya terus memohon. Meski dengan sedikit desakan, Kaisar Subarat tiba-tiba berbalik dan menamparkan wajah Li Songkui dengan keras. Adegan ini mengejutkan semua penonton. Dia benar-benar mengalahkan Li Songkui. Apakah kamu mengajariku bagaimana melakukan sesuatu? Kaisar Sishu berkata dengan marah. Plop. Plop, pada saat ini, hampir semua orang di keluarga Li dan Zhao berlutut. Tuan Tang, kami tidak berani, kami tidak berani. Semua orang hampir menangis. Li Songkui sangat ketakutan hingga wajahnya membiru. Oke, serahkan dia padaku, itu tidak ada hubungannya denganmu. Kaisar Sishu berkata dengan marah, ya. Kemudian, Kaisar Subarat pergi, dan Tang Yanran mendorong Ye Junlin untuk mengikutinya. Setelah sampai di kediaman Kaisar Subarat, Tang Yanran, Kaisar Sishu dan lainnya segera berlutut di depan Ye Junlin. Yang mulia, kami tidak tahu itu Anda, sungguh suatu kebetulan. Kaisar Subarat hampir menangis. Kesalahan besar hari ini. Saya tidak pernah menyangka bahwa Tuan kecil, Ye Junlin dan Yizi Raja berdampingan akan menjadi orang yang sama. Tidak masalah, ini adalah bagian dari rencana rahasiaku, sekarang kamu juga bagian dari rencana rahasia, kamu tahu bagaimana melakukannya. Kata Ye Junlin, aku akan mengerti nanti. Dan aku akan menggunakan seluruh kekuatan klan Sishu untuk melindungi istri dan anak perempuanmu. Kaisar Sishu cukup pintar dan memahami alasan mengapa Ye Junlin memasukkan istri dan putrinya ke dalam Li keluarga. Ya, senang mengetahuinya, Ye Junlin tersenyum. Di sisi lain, semua orang menunggu dengan penuh semangat. Menurutmu apa yang akan dilakukan Tuan Tang terhadap Ye Junlin? Zhang Wentao bertanya, Li Songkui tidak berani berbicara sekarang. Saya pikir mereka ingin Ye Junlin dipukuli habis-habisan dan kemudian dikirim ke Raja Yizi Bingjian. Jawab Li Mengyu, menurutku juga begitu. Zhao Junfei setuju.
tapi dia tidak mengucapkan setengah kalimat berikutnya. Karena mereka melihat pemandangan yang luar biasa. Tang Yanran mendorong Ye Junlin keluar. Sikap hormat Tang Yanran membuat Ye Junlin menjadi orang yang sangat hebat. Bukankah Nona Tang akan berurusan dengan Ye Junlin? Semua orang bertanya, apakah ini tanggung jawabmu? Tang Yanran memelototi semua orang dan mendorong Ye Junlin untuk pergi. Keluarga Li dan Zhao sangat bingung. Apakah kamu tidak akan berurusan dengan Ye Junlin? Namun mereka tidak berani bertanya lagi. Li Ziran menghela nafas lega. Tapi dia merasa aneh dan samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kaisar Subarat dan Tang Yanran bereaksi terlalu banyak terhadap Ye Junlin. Yang lain juga merasakan hal yang sama, tetapi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa dua makhluk super yang disebutkan oleh Kaisar Subarat sebenarnya adalah Ye Junlin? Menyerahkannya kepada Raja Yi Zijian, Jian berarti menyerahkannya kepada dirinya sendiri. Setelah Ye Junlin kembali ke villa, dia mulai mengoordinasikan situasi secara keseluruhan. Hanya dalam 1 hari 1 malam, Ye Junlin menggunakan seluruh kekuatan dan sumber daya yang dimilikinya untuk mencegah Avengers melakukan sesuatu yang besar. Hanya hasilnya yang mengecewakannya, segala sesuatu di Daxia normal, bahkan Avengers pun normal, tanpa ada tanda-tanda aksi. Meskipun ratusan ribu orang dari klan Shishu diberangkatkan, tidak ada petunjuk yang ditemukan. Pihak lain sepertinya tidak merencanakan tindakan besar apapun. Ye Junlin mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, apa yang akan mereka lakukan? Dia telah mengambil tindakan perlindungan untuk hampir menghilangkan ancaman atau tindakan apapun dari Daxia. Tapi saya tidak bisa menebak apa yang akan dilakukan pihak lain. Apa sebenarnya yang direncanakan pemimpin Avengers di Pulau Timur? Meskipun Raja Dongtian pergi ke Pulau Timur, tidak ada jejaknya yang ditemukan. Anda mengetahui dengan jelas bahwa pihak lain akan melakukan tindakan besar, tetapi Anda tidak tahu kapan, di mana, dan bagaimana dia akan memulainya. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Tepat ketika Ye Junlin tidak tahu harus berbuat apa, Tang Beidou tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Tuan, mungkin dia tidak ada di Daxia." Hah? Mendengar ini, mata Ye Junlin berbinar tajam. Iya, siapa bilang operasi penyerangan Daxia harus dilakukan di Daxia? Kalau mau beraksi di Daxia, mereka harus bersiap, ada jejak persiapan. Tapi saya kirimkan semua pasukan untuk memeriksa semuanya. Tidak ada jejak sama sekali. Saya cukup yakin mereka tidak akan mengambil tindakan di Daxia. Pada titik ini, Ye Junlin sudah yakin. Operasi di luar negeri, saya tidak bisa membayangkan bagaimana hal itu akan dilakukan. Kata Raja Beitian, Raja Sitian mengerutkan kening. Apakah karena Avengers akan secara terbuka mengkhianati Daxia? Tidak, bagaimana mereka bisa mengungkapkan identitas mereka? Diperkirakan bahkan pasangan mereka pun tidak mengetahui identitas mereka. Balas Ye Junlin, apa yang bisa terjadi? Bagaimana melakukan sesuatu di luar negeri yang akan menimpa Daxia? Saya tidak dapat memikirkan ini. Semua orang saling memandang, benar-benar tidak dapat memikirkannya. Ye Junlin menyentuh hidungnya, sepertinya aku tahu apa yang akan mereka lakukan. Apa? Semua orang menoleh serempak. Saat ini, Ye Junlin menerima pesan rahasia dari penjaga Yanlong. Sambil mendengarkan, wajah Ye Junlin berangsur-angsur menjadi sangat serius. Orang-orang di sebelah mereka bernapas dengan cepat, dan mereka bahkan tidak berani mengambil napas. Setelah menutup panggilan rahasia, Ye Junlin menarik napas panjang. Seperti yang diharapkan, benar-benar seperti ini. Ye Junlin tersenyum misterius. Semua orang memandang Ye Junlin dengan bingung, ingin mengetahui isi pesan rahasia Yanlong Wei. Apa sebenarnya yang diprediksi Ye Junlin dengan benar? Bolehkah saya bertanya kepada kepala istana, apa sebenarnya yang dikatakan Yanlong Wei kepada Anda? Raja Beitian tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya.
Isi pesan rahasia Yan Longwei sangat sederhana. Dong Dao dan Xingguo akan mengadakan forum 28 negara di benua timur, dan mengundang semua negara di benua timur untuk berpartisipasi. Orang yang diundang di Daxia adalah saya, yaitu identitas raja berdampingan Yizi. Kata Ye Junlin. Mendengar ini, wajah Bei Tianwang dan yang lainnya berubah drastis. Langkah besar Avengers adalah membunuhmu. Semua orang terkesiap. Ye Junlin mengangguk, ya itu benar. Saya kira cara terbaik bagi mereka untuk menyerang Daxia adalah dengan membunuh saya. Dia sudah menebak sebelumnya jika mereka tidak bertindak di Daxia. Hal tersebut dikarenakan para Avengers takut pada Daxia dan mengetahui bahwa operasi di Daxia tidak akan berjalan mulus dan tidak dapat diselesaikan. Adapun seberapa dalam dampaknya terhadap Daxia, cara terbaik saat ini adalah membunuh makhluk berpangkat tinggi dan berkuasa di Daxia. Chen Wudao dan Fan Shengnan tidak lagi dipertimbangkan. Kata-kata Dewa Perang saja tidak cukup. Jika ingin membunuh, bunuh saja Raja satu kata. Dia adalah eksistensi Raja, membawa takdir negara Great Xia. Jika Avengers bisa membunuh Yizi side by side King, pasti akan menjadi pukulan telak bagi Daxia. Cukup merusak vitalitas Daxia selama puluhan tahun. Bahkan bisa berdampak pada nasib nasional. Tapi di Daxia, seberapa mudah membunuh Raja Yizi? Terlebih lagi, para Avengers juga tahu betapa kuatnya Raja satu kata. Tapi kalau Raja satu kata bisa dibujuk ke luar negeri, hasilnya akan berbeda. Tingkat keberhasilannya tinggi. Kalau begitu di luar negeri, jaring pasti sudah dipasang, menunggumu pergi. Melihat situasi saat ini, mereka akan membunuhmu dengan cara apapun. Tidak, itu terlalu berbahaya, aku tidak, sepertinya kamu tidak bisa, kepala istana, pergilah. Dikatakan sebagai konferensi pertukaran, tapi sebenarnya ini adalah jebakan pembunuhan yang dibuat oleh Avengers dan musuh asing untukmu. Semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Kamu tidak boleh pergi. Bei Tianwang dan yang lainnya berkata dengan cemas. Ye Junlin tersenyum, bisakah kamu tidak pergi? Kami, Daxia, adalah negara adidaya, dan kami harus berperilaku seperti negara besar. Jika kami takut akan hal ini, apa prestise negara kami, Daxia? Tidak hanya aku yang ingin pergi, aku juga ingin pergi sendiri. Inilah aku, Daxia. Aku, pejuang Daxia, tidak takut dengan kesulitan dan rintangan apapun, Ye Junlin berkata dengan dominan. Ada momentum yang tak terkalahkan dan tak terkalahkan yang memandang rendah dunia. Jika kamu ingin pergi, orang lain dapat menggantikanmu, lagi pula tidak ada yang tahu bagaimana rasanya menjadi raja berdampingan. Kata Raja Bei Tian sambil menatap Tang Beidao. Artinya sangat sederhana. Biarkan Tang Beidao berperan sebagai raja berdampingan. Ye Junlin menggelengkan kepalanya, tidak, saya harus melakukan kematian seperti ini sendiri. Bagaimana saya bisa membiarkan rekan senegara saya pergi? Saya, Ye Junlin, takut orang menusuk tulang punggung saya belum pernah melakukan ini di Daxia. Aku, Ye Junlin. Junlin bukan orang seperti itu. Setelah mendengar ini, beberapa orang di Tang Beidao kagum pada Ye Junlin. Semua orang memberi hormat pada Ye Junlin satu demi satu. Hanya dia yang bisa menyandang gelar Raja satu kata. Hanya dia yang bisa membawa takdir nasional Daxia. Tentu saja demikianlah karakter orang Daxia. Tembakan besar memimpin, dan para prajurit tidak takut mati. Mereka semua adalah sekelompok orang baik. Aku benar-benar tidak menyangka Avengers akan datang dengan tindakan seperti itu. Mereka tidak datang secara diam-diam, mereka datang secara terbuka. Mereka sangat mengenal Daxia dan mengetahui sikap Daxia sebagai negara yang besar. Mereka harus memberi contoh dalam benua timur. Aku harus berpartisipasi. Ye Junlin tersenyum, bersambung.